Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam siaran Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Dengan tema, Dalam Hatiku, Aku Menyimpan Janjimu. Namun sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, hingga Engkau bangunkan kami di pagi yang indah ini. Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian sabda-Mu. Kiranya Engkau buka akal budi kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu sebagai bekal hidup kami di hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab 2 Petrus bab 3 ayat 9 dan 10 yang akan dibacakan oleh Ade Asto, siswa Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Ade Asto membacanya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 9-10 yang demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ade Asto yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, subtema pagi ini adalah sabar dan yakin. Seringkali kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain, namun seringkali pula kita ingkar janji. Demikian pula sebaliknya, seringkali kita mendapat janji dari orang lain, namun seringkali pula kita dikecewakan. Tetapi berbeda dengan janji Tuhan. Apa yang tertulis di ayat 9 tadi adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, kita harus tetap yakin dan percaya, serta sabar pada janji Tuhan. Sebaliknya, Tuhan tetap sabar menanti kita supaya bertobat dan taat terhadap perintah-Nya. Mengenai janji Tuhan, kita dapat belajar dari Bapak Abraham ketika Tuhan menjanjikan bahwa Sarah akan melahirkan anak. Padahal dia dan Sarah sudah tua. Tetapi Abraham percaya bahwa janji yang disampaikan Tuhan itu berasal dari hati yang mencintainya. Dan dengan sabar dan yakin Abraham menanti perwujudan janji Tuhan. Pada ayat yang ke-10 menyampaikan kepada kita, tetapi hari Tuhan seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada akan lenyap.
Ketika kita membaca ayat 10 ini, kita dihadapkan pada peristiwa menanti kedatangan Kristus yang kedua. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan diri dengan melaksanakan perintah hukum kasih untuk mengasihi Tuhan dan sesama, sehingga dalam masa penantian ini janganlah kita menyanyiakan waktu penantian kita terhadap kedatangannya. Janganlah kita lewatkan ibadah dan doa dengan keyakinan yang teguh kepadanya. Ketika kita membaca ayat 9 dan 10 tadi, bagaimanakah dengan kita? Masihkah kita meragukan janji-janji Tuhan? Kita tidak dapat memaksa dengan doa-doa kita agar Tuhan segera mewujudkan janjinya. Tetapi justru kita dituntut untuk sabar dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Daud menuliskan pengalaman imannya, yaitu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga mulia, kami menaikkan syukur atas firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu meneguhkan kami untuk tetap sabar dan yakin akan janji Tuhan. Pagi yang indah ini kami hendak melakukan tugas dan kegiatan kami. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan dan berkat-Mu agar dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Juga agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau pakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi ini, semoga membawa berkat dan sukacita. Tuhan memberkati.